Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo akan mengajak kita semua untuk bisa bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kembali kami datang bersujud menghadap tahta kerajaan-Mu, dan kami akan kembali membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengar, kami siap membacanya, kami siap merenungkannya, dan kami siap menghidupinya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau ada kata menunggu, apa di dalam pikiran dan dalam benak kita sekarang ini? Tentunya kalau dikatakan kita menunggu, ada waktu, ada yang kita nantikan, dan juga ada yang harus kita akan perbuat. Waktu adalah uang, kata dunia. Tetapi pada hari ini firman Tuhan ingin menyatakan sebuah pekerjaan yang sebenarnya ada juga orang yang melakukannya setiap harinya. Bahkan juga dengan istilah hobi. Nelayan. Nelayan adalah pekerja yang tugasnya menangkap ikan, dan akan hasil ikan tersebut akan ia perjualbelikan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam teks kita ini pada hari ini diceritakan bagaimana Yesus menjumpai seorang Petrus, seorang nelayan yang handal, yang sudah mengetahui, yang sudah memahami tentang lika-liku untuk menjala ikan. Namun ketika Yesus menjumpainya, Petrus sedang mengalami berbagai permasalahan. Kenapa? Karena ia telah dari semalam dia tidak mendapatkan seekor ikan pun ketika ia menjala ikan. Oleh karena itu, Yesus datang menyapa dia dan berkata, supaya ia juga bisa menyebarkan jalannya kembali di siang hari. Ada keraguan-raguan Petrus di awal ketika Yesus memerintahkan kepada dia untuk menebarkan jalannya. Tetapi oleh karena ia percaya dan ia mempunyai iman, dan pada akhirnya Petrus melakukan perintah Yesus. Ia tebarkan jalannya di siang hari dan terjadilah mukjizat, di mana apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Di mana jala ikan dari seorang nelayan Petrus itu penuh dengan berbagai ikan, dan akibatnya perahu yang ditumpangi oleh Petrus dan teman-temannya itu hampir tenggelam. Oleh sebab itu, ketika Tuhan melihat dan menyuruh Petrus, itu juga adalah juga perintah Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan juga mengizinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas, berbagai usaha, berbagai pekerjaan, ternyata Tuhan juga telah meminta kita semua untuk melakukan perintahnya. Oleh karena itu, ketika kita dipercaya untuk bekerja, jangan hitung-hitung dulu besarannya gaji atau upah yang telah kita terima. Ketika kita juga telah diberikan usaha, jangan dulu cari laba atau rugi, atau keuntungan atau kerugian di dalam usaha itu. Tetapi justru Tuhan mengajari kita untuk mempertanggungjawabkan berbagai usaha, berbagai pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Mengapa?
Karena ketika kita juga bisa mempertanggungjawabkan itu semua, sama seperti keyakinan seorang Petrus, karena engkau yang menyuruh, maka ia berbuat. Demikian juga sama seperti kita, karena Tuhan yang menyuruh kita dan mengizinkan kita untuk bekerja, untuk berusaha, maka kita menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, selamat bekerja, selamat melayani, dan senantiasa bersyukur dengan segala pemberian yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sabda firman-Mu telah membuka hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan mengajari kami supaya kami juga mau melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang selama ini Tuhan percayakan kepada kami. Namun terkadang ya Tuhan, oleh karena berbagai pergumulan, oleh karena berbagai keinginan, oleh karena berbagai ketidakmampuan kami untuk mengucap syukur, terkadang kami tidak mampu melakukan seperti yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap setia dengan panggilan kami, dan supaya kami juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu yang senantiasa penuh dengan pergumulan, kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai, memberkati, dan membangkitkan iman percaya mereka. Ketika mereka terbaring di rumah sakit oleh karena sakit, di rumah, di dalam pemulihan, demikian juga di dalam ragam ketakutan, kekhawatiran. Biarlah Tuhan juga yang menjaga, dan Tuhan juga yang menyembuhkan, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan yang baru di tengah-tengah kehidupan keluarga kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melayani bersama dengan Tuhan.